Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya adalah Brian Arlius dari Teknik Geologi UGM Angkatan 2024. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai batuan sedimentasi klastik sebagai bagian dari penugasan mata kuliah petrografi untuk petrogenesa. Secara definitif, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk melalui pengendapan dan juga pembatuan material hasil rombakan batuan lain seperti batuan metamorf, batuan beku, dan sebagainya, sisa organisme atau fosil maupun endapan kimiawi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Batuan sedimen dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut Tucker pada tahun 1991. Antara lain adalah batuan sedimentasi klastik yang berasal dari rombakan batuan lainnya yang umumnya memiliki banyak kandungan mineral silikaan seperti batu pasir dan juga batu lumpur. Kemudian batuan sedimen biogenik berasal dari material-material organik yang terlapukan dan kemudian terendapkan secara fisik maupun secara kimia. Antara lain adalah batu gamping dan juga batu bara. Kemudian batuan sedimen kimiawi adalah batuan sedimen yang berasal dari pengendapan kimia non-organik. Antara lain adalah evaporit, ironstone, dan juga halit. Kemudian batuan sedimen vulkanik berasal dari proses vulkanik seperti ignimbrite dan juga tuff. Pada siklus batuan dapat teramati bahwa batuan sedimen dapat memiliki berbagai provenance atau batuan asal. Antara lain yang dapat teramati adalah batuan beku yang berasal dari pembekuan magma, batuan metamorf yang berasal dari rekristalisasi batuan lainnya akibat kenaikan temperatur dan juga tekanan, maupun batuan sedimen lainnya yang seluruhnya mengalami pengangkatan dan juga pelapukan, kemudian terendapkan, dan juga mengalami pembatuan. Secara garis besar, proses pengendapan dapat dibagi menjadi 3 fase atau 3 jenis, yaitu proses pelapukan di mana batuan yang lebih besar dipecahkan menjadi sedimen-sedimen yang berukuran lebih kecil secara fisika maupun secara kimiawi. Kemudian terjadi erosi atau transportasi di mana sedimen dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya oleh suatu agen transportasi. Kemudian sedimen-sedimen tersebut terendapkan pada suatu lingkungan lainnya. Tentunya agen transportasi atau erosi juga turut menentukan sortasi dari sedimen-sedimen yang kemudian terendapkan. Seperti sedimen yang memiliki sortasi yang cukup baik, umumnya ditransportasikan oleh agen seperti air maupun angin yang cenderung memilah sedimen yang dibawanya. Sedangkan agen transportasi berupa es umumnya bersifat tidak memilah, sehingga sedimen yang dibawa memiliki sortasi yang lebih buruk dan kemudian memiliki implikasi juga terhadap porositas dan juga permeabilitas dari batuan sedimen tersebut. Dan kemudian jarak transportasi juga memiliki implikasi terhadap kebundaran dari suatu fragmen sedimen. Seperti misalnya jarak yang jauh dapat berakibat pada kebundaran sedimen yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh gaya gesek yang lebih tinggi apabila jarak transportasi suatu sedimen lebih jauh. Sedangkan apabila jaraknya lebih dekat, umumnya suatu fragmen sedimen akan bersifat lebih meruncing. Kemudian energi pengendapan juga berpengaruh terhadap kecenderungan dari ukuran-ukuran sedimen yang terendapkan. Seperti misalnya lingkungan yang memiliki energi pengendapan yang rendah, seperti rawa, umumnya memiliki kecenderungan untuk mengendapkan fragmen sedimen yang berukuran lebih halus, seperti lempung atau lanau. Sedangkan pada energi tinggi seperti pantai, memiliki kecenderungan untuk mengendapkan fragmen yang berukuran lebih kasar seperti pasir.
Kemudian setelah terjadi pengendapan, akan terjadi proses lainnya yaitu pembatuan atau litifikasi yang dapat dibagi menjadi dua proses, yaitu kompaksi atau suatu proses di mana tekanan overburden akan memaksa air untuk keluar dan juga fragmen-fragmen untuk semakin mendekat. Setelah terjadi kompaksi, dapat saja masih ada rongga-rongga yang masih dapat diisi oleh suatu mineral semen, di mana mineral semen bertugas untuk merekatkan dan kemudian membuat suatu batuan sedimen menjadi lebih rekat satu sama lain. Mineral semen yang dapat kita temukan antara lain seperti kalsit dan juga kuarsa. Berikut adalah contoh dari batuan sedimen silisi klastik yang dapat kita temukan, di mana penamaannya berdasarkan Wentworth pada tahun 1922. Antara lain seperti batu pasir pada bagian kanan, batu lanau pada bagian tengah, dan juga breksi pada bagian kiri. Penamaan breksi didasarkan pada ukurannya yang cukup kasar, yang umumnya lebih dari 64 mm, dan kemudian memiliki suatu kebundaran yang buruk atau cenderung meruncing. Hal ini dapat dibandingkan dengan konglomerat yang memiliki roundness atau kebundaran yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan breksi. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat membantu Anda untuk memahami mengenai batuan sedimen silisi klastik. Terima kasih.